Tes 1, 2. Halo El, dengar suara kakak. Kiran. Dengar. Oh ya, baik. Jelas? Jelas. Oke, terima kasih. Hilang namanya Nanun, ha? Hilang maknya Nanun. Apanya? Maknya Nanun. Maknya Nanun. Ngantuk, mabar yuk. Ramadan seru cara baru. Selama Ramadan tetap jaga diri ya. Hari ini bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita Anak-anak dengar suara musik yang baru ini? Kedengaran tidak? Kedengaran. Mari puji Tuhanmu. Haleluya. Puji Yesus Rajamu. Haleluya. Yang di rumah? Oh ya. Kristus Terima kasih. masuk dunia. Haleluya. Allah dan manusia. Haleluya. Peganglah pada harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan. Hari Jumat,
sayang dalam Yesus. Ada kasih sayang Cek, cek. Kedua, kedengarannya. Yesus. Ada kasih sayang sekarangnya dalam Yesus. Ke Marcel, bolehlah Kasih Marcel pakai sayang. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya. Kiran, halo Danun, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Sehat? Aku anak raja, Adik engkau anak raja, sehat? kita semua anak Marcel, raja. sehat? Aku anak raja, Sehat? engkau anak raja. Sehat. Zora, sehat? Gavin, bagaimana kabar? Sehat juga Gavin? Sehat. Oh, puji Tuhan, sehat. Siapa lagi yang sudah hadir? Oh, udahlah, lagi. Alki sudah kedengaran Alki ya? Iya sudah. Selamat siang Kak. Oh, yang itu ya. Sudah jelas. Oke, siap ya. Kita mau mulai ibadah, sudah jam 11. Oke, kasih. Sudah itu mikrofonmu tadi. Sudah kah? Mati dalam. Tes. Nah, semua yang di rumah, kita mau masuk dalam ibadah, sikap baiknya, kita tenang. Ya. Selamat siang semua. Iya. Selamat siang Kak. Selamat siang Kak. Selamat. Masih semangat? Masih. Hebat. Semua harus masih semangat ya. Kumpul bersama kembali. Memuji dan memuliakan. Tapi itu tidak menghalangi kita ya semua buat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, adik-adik, semuanya kita bangkit berdiri, yang bisa berdiri di rumah, kita angkat pujian. Mari puji Tuhanmu. Puji Tuhanmu, haleluya. Puji Yesus Rajamu, haleluya. Kristus masuk dunia, haleluya. Allah dan manusia, haleluya. Yesus bangkit dan menang, haleluya. Yang gelap menjadi terang, haleluya.
votum dan salam. Oke, adik-adik yang di rumah, kita terima votum dan salam. Tuhan Yesus bersama kita saat ini dan pasti menolong ibadah kita hari ini. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ikut ibadah hari ini. Salam juga. Ya, adik-adik. Kakak Liska mau bertanya nih buat yang di rumah. Kalau adik-adik di sini pernah ditunjuk sebagai juara 1 tidak? Atau ditunjuk sebagai ketua kelas? Nah, siapa? Ayo. Angkat tangannya yang pernah ditunjuk jadi juara 1. Wah, hebat. Ditunjuk jadi yang terbaik di kelas. Hebat. Siapa? Ada? Halo? Ada tidak? Ya, pasti ada ya. Ya, ditunjuk jadi ketua kelas, ditunjuk jadi juara 1 di lomba atau di sekolah atau di mana saja yang terbaik. Nah, pasti ada ya. Nah, adik-adik, ketika kita dipilih menjadi juara 1, menjadi yang terbaik, kita harus menjaga itu ya. Kita harus bersyukur, selalu bersyukur. Kita harus mengerjakan, ketika kita jadi ketua kelas, kita harus mengerjakan menjadi ketua kelas itu dengan baik. Ketika kita menjadi juara 1, kita harus mempertahankan itu ya. Ya, sama seperti yang firman Tuhan katakan dalam Mazmur 78 ayat 70. Kak Liska akan membacakan, dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Wah, Daud ternyata dipilih oleh Tuhan untuk menjadi hambanya. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam cerita firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan berdoa kepada Tuhan. Kakak Enci, disilakan. Oke, adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup. Ayo Danun, Kiranu, Marcel, yang lainnya juga, Alki sudah siap? Kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik dan teramat baik buat kami semua, terima kasih Tuhan, karena atas pertolongan Tuhan hari ini, kembali lagi kami bersekolah minggu, dan saat ini Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Ajar kami yang masih kecil ini untuk dapat mengerti firman-Mu ini. Ini doa kami Tuhan, haleluya, amin. Oke, matanya dibuka, kita dengarkan cerita yang baru. Oke, tadi kan Kakak Aliska tanya tuh, siapa yang pernah jadi juara 1 atau siapa yang pernah jadi ketua kelas atau mungkin jadi ketua apa ya? Ketua kelompok mungkin, ada yang pernah kan? Ada? Hanya dulu yang pernah jadi ketua apa gitu? Ada enggak? Ada dong. Nah, kalau sudah dipercaya sama Tuhan, harusnya kita senang, harusnya kita melakukannya dengan baik. Nah, Raja Saul masih ingat ceritanya? Siapa Raja Israel? Namanya Raja Saul. Raja Saul ini dia sudah dipilih sama Tuhan, tapi kemudian dia membuat Tuhan bersedih. Dia melakukan hal yang tidak baik. Nah, kemudian Tuhan bilang, Saul membuat Tuhan sedih dan akhirnya Tuhan ingin memilih seseorang yang baru, seorang raja baru untuk menggantikan
Raja Saul. Jadi kalian bisa lihat gambarnya enggak? Kelihatan? Kelihatan enggak? Kalau kelihatan angkat jempolnya kalau kelihatan gambarnya. Kelihatan? Oke, sudah kelihatan. Nah, di gambar ini adalah Bapak Samuel. Bapak Samuel ini diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi mengurapi, untuk pergi mencari seorang raja baru ke sebuah kota yang bernama Bethlehem. Kota apa namanya? Bethlehem. Tuh, jadi itu adalah Bapak Samuel yang mau pergi mencari seorang raja baru. Nah, tapi dia takut. Dia bilang, Tuhan, bagaimana kalau nanti Raja Saul marah? Kalau dia tahu dia akan digantikan. Katanya Tuhan, bawalah seekor lembu dan bilang ke Saul bahwa kamu ke sana untuk mempersembahkan korban bakaran. Maka pergilah Bapak Samuel ke Bethlehem ke menemui seseorang yang bernama Bapak Isai. Nah, itu Samuel sudah ketemu sama Bapak Isai. Samuel tanya, Bapak Isai, kamu punya anak laki-laki? Nah, Bapak Isai bilang, iya, aku punya 8 anak laki-laki. Nah, kemudian Bapak Samuel bilang, oke, kalau begitu kamu panggillah anak-anakmu itu. Aku mau lihat. Nah, waktu Samuel melihat anak yang pertama, dilihat badannya bagus, besar, tinggi, ganteng lagi. Tapi kemudian dalam hatinya Samuel, mungkin ini kali ya yang akan dipilih Tuhan untuk menjadi raja, karena dia badannya bagus, tinggi, besar, ganteng. Tapi Tuhan bilang, bukan yang itu Samuel, aku tidak memilih dia. Aku melihat orang itu dari hatinya, bukan dari rupanya. Kemudian ada lagi anaknya yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Tapi Tuhan tidak memilih siapapun dari ketujuh orang itu. Kemudian Bapak Samuel bertanya lagi kepada Isai. Bapak Isai, tadi kamu bilang anakmu aja ada 8, tapi ini yang muncul baru ada 7. Dan 7 ini Tuhan bilang bukan itulah yang akan menjadi raja. Kemudian Bapak Isai bilang, Bapak Samuel sebenarnya masih ada satu lagi, namanya Daud. Tapi dia itu masih kecil. Sudah gitu dia sukanya pergi menggembalakan kambing domba. Jadi dia jarang ada di rumah, dia lebih sering berada di padang rumput memberi makan kambing domba. Bapak Samuel bilang, nggak apa-apa Bapak Samuel, panggil aja dia. Nah, ini dia anaknya, kata Bapak Isai. Ini dia anak yang paling terakhir, namanya Daud. Tuhan berkata kepada Samuel, rapilah dia menjadi Raja Israel yang baru. Nah, kemudian Bapak Samuel mengambil minyak dan kemudian Daud diurapi menjadi raja. Walaupun dia yang paling kecil, tidak setinggi kakak-kakaknya, tapi ternyata Tuhan melihat hatinya. Tuhan melihat bahwa Daudlah yang paling cocok untuk menjadi seorang raja Israel yang baru. Nah, itu dia adik-adik cerita kita hari ini. Ceritanya ambil dari kitabnya 1 Samuel 16 sampai ayatnya yang ke-23, tapi kita baca 1 Samuel 16 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-12. Samuel 1 Samuel 16, kita baca 1 Samuel 16
ayat 11 sampai 12. Sudah dapat? Maka Enci bacakan ya. 1 Samuel 16 ayat 11 sampai 12. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah manggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Amin. Nah, demikianlah cerita firman Tuhan hari ini. Kita belajar bahwa ternyata Tuhan melihat apa? Hati. Tuhan tidak melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati kita. Tepuk tangan dulu semuanya. Yeay. Wah, semua sudah mendengarkan firman Tuhan? Sudah dong. Wah, di firman Tuhan tadi kita sudah diajarkan bahwa Tuhan tidak melihat bentuk tubuh, tidak melihat, wah dia ganteng, dia cantik, tapi Tuhan melihat hatinya. Wah, anak ini baik, anak ini sopan ya. Ya. Oke adik-adik, aktivitas kita masuk dalam aktivitas. Minggu lalu aktivitasnya apa ya? Ada yang masih ingat atau ada yang sudah kerjakan? Ayat apa? Ya, ayat hafalan ya? Iya. Oke, ada yang sudah siap menghafal? Siap. Oke. Silakan beritahu namanya siapa? Gavin, Bu, Gavin. Oh ya, silakan. Amsal 7 ayat 1 berbunyi, "Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan perintahku di dalam hatimu." Amin. Amin. Siapa? Gavin. Oke, terima kasih. Selanjutnya siapa? Siapa namanya selanjutnya yang bersedia menghafal? Marcel, Kak. Jonas. Hai anakku, Hai anakku, berpeganglah berpeganglah pada perintahku. pada perintahku. Pada perkataan. Hai anakku, Hai anakku, berpeganglah padaku. Perintahku. Perkataanku. Aku berpegang pada perkataanku dan simpanlah perintahku di dalam hatimu. Amin. Satu ya. Marcel. Ya, Marcel. Amsal Amsal 7 ayat 1. Amsal 7 ayat 1. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku di dalam hatimu. Amin. Wow, luar biasa. Selanjutnya siapa lagi? Angkat tangannya. Alki, Bu. Ini, Bu. Oh iya, silakan Alki. Amsal 7 ayat 1. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah
perintahku dalam hatimu. Amin. Danun, Bu. Wah, luar biasa. Ada lagi? Angkat tangannya. Iya, Bu. Indi. Ya, silakan Indi. Amsal 7 ayat 1 yang berbunyi, hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Amin. Amin. Siapa lagi? Angkat tangannya. Siap, Bu. Oh iya, silakan. Cia. Amsal 7 ayat 1 berbunyi, hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Ya, ada lagi? Ada lagi yang bersedia? Yang di rumah? Danun tadi. Ya, Danun, silakan Danun. Oke. Pasal aja. Apa dong? Sudah, boleh. Berbunyilah. Berbunyilah. Ada lagi? Kiran atau yang lainnya boleh? Ada lagi? Sudah. Vero, Bu. Ya, sudah ya. Nah, untuk tugas minggu depan. Nah, sama seperti hari ini, yaitu ayat hafalan. Mungkin yang minggu ini belum bisa menghafal, minggu depan harus bisa, lebih bisa lagi. Karena kita sudah ditunjuk Tuhan menjadi juara atau yang pertama ya. Ayat hafalannya terdapat dalam 1 Samuel. Yang ada Alkitab di rumahnya boleh dibuka atau ada orang tua di samping minta tolong dibukakan. Dari 1 Samuel 16 ayat 7b. 1 Samuel 16 ayat 7b. Kakak Liska akan bacakan atau yang di rumah sudah dapat boleh dibaca juga. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sekali lagi, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dalam 1 Samuel 16 ayat 7b. Jangan lupa ya, minggu depan Kakak Liska akan lihat siapa yang menghafal lagi. Oke, terima kasih. Nah, oh iya, selama minggu kemarin
Ada yang berulang tahun tidak? Siapa ya yang berulang tahun? Kayaknya ada di dalam Zoom deh yang ulang tahun. Yang sudah menghafal juga tadi. Suaranya paling besar. Ya, adik Marcel. Angkat tangannya dulu adik Marcel. Apa? Adik Marcel ulang tahun ya? Udah. Kemarin Ya. udah. Iya. Adik-adik teman-teman sekolah minggu mau mengucapkan selamat ulang tahun buat adik Marcel. Yang keberapa ya? Yang keberapa ya? Ini mah itu. Bilang begini, tambahin 1. Yang keberapa? 6. Oh, yang ke-6 tahun. Ada yang umurnya sama kayak Marcel? 6 tahun. Ya, kita nyanyikan lagu. Selamat ulang tahun ya buat teman kita Marcel. Musik. Tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga. Ya, selamat ulang tahun buat adik Marcel. Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Ya, sama-sama. Adik-adik, tiba kita akan memberikan persembahan yang sudah diberikan oleh orang tua, boleh disiapkan, nanti boleh dikasih ke guru sekolah minggunya, atau boleh juga dikasih ke orang tua, nanti orang tua yang akan memberikan ke guru sekolah minggu. Sambil persembahan disiapkan, kita angkat pujian, kita menyanyi, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus juru selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Terima kasih. Ya, adik-adik, kita akan masuk dalam doa persembahan dan syafaat kepada Kakak Enci. Silakan. Oke, kita akan berdoa syafaat. Ada nggak yang mau didoakan khusus? Selain tadi ada yang berulang tahun. Semuanya sehat-sehat kan? Sehat. Puji Tuhan, sehat-sehat. Ada yang mau didoain? Mama papanya sehat? Sehat ya semuanya ya. Oke, sekarang kita mau berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, hari ini kami boleh beribadah secara online bersama teman-teman dan ibu guru kami. Hari ini Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu, bagaimana Tuhan memilih Daud
bukan dari rupanya, bukan karena badannya, bukan karena kegagahannya, tapi Tuhan memilih dia karena Tuhan melihat hatinya. Ya Tuhan Yesus, kiranya kami sebagai anak sekolah minggu, kami boleh selalu melakukan hal-hal yang Tuhan sukai. Karena kami percaya bahwa Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk kami semua anak sekolah minggu. Kiranya ya Tuhan, di tengah pandemi saat ini, kami semua boleh tetap sehat. Kami boleh bertumbuh dengan baik setiap harinya. Dalam bangku sekolah, Tuhan kiranya memberkati kami, memberikan kami kepintaran dan konsentrasi, walaupun saat ini kami belajarnya dari rumah. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk beberapa teman kami, salah satunya adalah Marcel yang beberapa hari yang lalu berulang tahun. Terima kasih banyak Tuhan atas penyertaan Tuhan, teman kami ini boleh berulang tahun. Kiranya Tuhan panjangkan umurnya, Tuhan berkati pertumbuhannya setiap hari. Marcel boleh menjadi anak yang semakin cinta kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau membawa teman-teman kami atau mungkin orang tua kami yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Tuhan kiranya pulihkan mereka lewat makanan, minuman, dukungan doa dari orang tua dan orang-orang di sekitar. Tuhan Yesus, yang lagi bersedih, Tuhan Yesus tolong hiburkan mereka. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan, kiranya dapat dipakai dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami dalam pekerjaan mereka. Tuhan Yesus bantu, Tuhan Yesus berkati, dan juga Tuhan Yesus limpahi mereka kebijaksanaan agar mereka boleh mendidik, mengarahkan kami hanya sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan Yesus, berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, para majelis, Pak Pendeta, dan semuanya Tuhan, orang yang bekerja di gereja ini. Tuhan Yesus juga kiranya selalu memberkati kehidupan mereka. Tuhan, 1 minggu ke depan kami akan banyak sekali melakukan kegiatan. Tuhan kiranya selalu memberkati dan menyertai kami dalam apapun yang kami lakukan. Dan hari Minggu yang akan datang, kami mau untuk kembali ikut bersekolah minggu, walaupun masih secara online, tapi kami tetap bersemangat untuk mengikutinya. Tuhan Yesus, ini doa kami yang kami bawa dalam nama-Mu, yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Berdoa semua tadi? Berdoa dong. Oke, sekarang semuanya kita bangkit berdiri dan kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Tuhan Yesus memberikan kita sebuah apa ya yang harus dilakukan oleh anak-anak sekolah minggu. Jadi Tuhan mau anak-anak sekolah minggu memiliki hati yang baik, karena bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati kita. Baik, adik-adik, kita akan menerima pengutusan dan berkat. Kita bangkit berdiri, yang bisa berdiri di rumah, kita menyanyi Aku pahlawan kecil, ya Tuhan panglimaku. Semuanya berdiri, yang bisa berdiri. Juga menyanyi Aku pahlawan kecil.
Oke, kita mau menerima pengutusan dan berkat. Kak Enci. Oke, kita mau terima berkat Tuhan. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Ingat untuk selalu menyenangkan hati Tuhan, sebab kita anak-anak yang dipilih Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau sekarang dan selamanya. Haleluya, haleluya, amin. Yeay, selamat hari Minggu. Ya, demikianlah sekolah minggu kita hari ini. Terima kasih banyak buat adik-adik yang sudah setia dari awal ibadah sampai berakhirnya sekolah minggu ini. Dan jangan lupa, minggu depan kita bertemu lagi. Oh ya, untuk ibadah Kamis, ibadah kenaikan Tuhan Yesus gimana kakak? 7:30 ya? Ya, kita mempersiapkan diri ya untuk mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Ya, terima kasih ya buat adik-adik. Untuk info selanjutnya nanti diinfokan ke orang tua ya. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Kakak. Dadah. Dadah.